Hanya berlangsung beberapa jam, gencatan senjata India-Pakistan sekarang mulai kembali lagi baku tembak. Dan setelah saya mengamati beberapa hal dengan perang ini, ternyata tujuan utama dari orang-orang India adalah isu agama, teman-teman. Yang dimana ketika mereka berperang, mereka melakukan gerakan-gerakan agresi yang dimana menargetkan tempat-tempat ibadah orang-orang Islam di Pakistan. Dan sampai memakan korban sipil. Biar kalian tahu teman-teman bahwa memang India ini sentimennya kepada Islam adalah perkara agama. Dari dulu sampai sekarang, karena apa? Dari tahun 1947 kita bisa menyaksikan bersama bahwa Kashmir ini adalah tanah sengketa atau kota sengketa yang menjadi rebutan antara Pakistan dan India. Ya, India yang mayoritas beragama Hindu, sedangkan Pakistan yang mayoritas beragama Islam. Kedua negara ini bukan berarti tidak ada Hindu Islamnya, teman-teman. Di India juga ada yang beragama Islam, di Pakistan juga ada yang beragama Protestan, ada yang beragama Hindu juga. Kalau kita berbicara masalah kesenjangan agama, jelas terlihat, teman-teman. Ya buktinya India Pakistan bagaimana sekarang? Dari tahun 1940-an sampai hari ini konflik terus berlanjut di situ. Dan kemungkinan ini tahun sekarang ini akan membuka lembaran baru perang besar antara India Pakistan. Dan diisukan juga oleh beberapa pengamat geopolitik bahwa ini akan menjadi perang dunia ketiga. Yang dimana kita menyaksikan bersama Israel atau negeri Yahudi sekarang tengah berkonflik dengan Syiah. Katanya, teman-teman. Saya di sini bukan ingin percaya kepada Netanyahu yang dimana kemarin dia ini memberikan pernyataan di video kemarin, maksudnya dia memberikan pernyataan bahwa dia berperang dengan 7 barisan militer Syiah. Israel is defending itself on 7 fronts. Mungkin kalian menganggap satu di antaranya Hama, yang dimana Hama ini kalian anggap sebagai mujahidin. Kalau bagi saya dia bukan mujahidin tapi mujasyiah. Zionis berperang dengan orang-orang Syiah di 5 negara. Yang pertama, berperang dengan Hizbut Syaiton di Lebanon. Terus yang kedua, berperang dengan Syiah Houthi di Yaman. Terus yang ketiga, berperang dengan militer Syiah juga di mana? Di Syria. Berperang dengan Syiah lagi di mana? Di Irak. Terus yang terakhir di Gaza. Dan di Gaza ini yang membuat perpecahan. Yang dimana ada sebagian kaum muslimin Sunni yang percaya bahwa Hama ini adalah suatu gerakan dari mujahidin Islam. Dan kalau kita mengamati bagaimana akidah mereka, pemahaman mereka, jelas di dalamnya banyak sekali kontaminasi dari Syiah. Bagaimana mungkin ada kelompok Syiah yang mau berperang dengan Yahudi? Sedangkan kita tahu sendiri bahwa pendiri Syiah yaitu Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi dulunya. Bukan cuma dulunya, membuat gerakan Syiah dengan cara berpura-pura masuk Islam. Begitupun pula dengan Abu Lu'lu'ah, yang dimana Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang majusi yang pura-pura juga masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Ketika Umar bin Khattab sholat, apa yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah? Menikam Umar dari belakang dengan pisau beracun, teman-teman. Sampai-sampai Umar bin Khattab meninggal. Bagaimana mungkin orang yang membunuh Amirul Mukminin dipuja-puja oleh kaum Syiah Iran, majusi kafir itu, tiba-tiba ada kelompok mujahidin yang katanya ingin memerdekakan negara Palestina dengan perang. Apa yang terjadi? Mereka memuja-muji negara Iran yang mereka sebut sebagai negara Islam. Bagaimana mungkin ada negara Islam memuja-muji Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, bahkan yang lebih parah Aisyah dikatakan pezina, yang dimana Aisyah sendiri sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak berzina, bukan pezina. Tapi pembelaan Allah dilanggar oleh orang-orang Syiah, menganggap Al-Quran kurang, sahabat Muhajirin dan Ansor kafir. Semua sahabat kecuali Ali mereka anggap kafir, teman-teman. Hasan Nasrul Syaiton, ketua dari Hizbut Syaiton, dianggap syahid oleh pejuang Hama ini, yang dikatakan sebagai pejuang, yang dikatakan sebagai pahlawan. Pahlawan apa? Saking memelukannya Hama ini sampai disindir oleh Divisi 5 pasukan militer Pakistan dengan sindiran yang sangat-sangat memalukan, teman-teman. Kami berbeda dengan Hama, yang dimana ketika ada anak-anak kecil, ibu-ibu lansia, orang-orang sipil, kita lindungi, kita berperang di depan mereka dan kita menjaga keselamatan mereka. Berbeda dengan Hama yang berperang melalui jalur gorong-gorong bawah tanah, yang menjadi korban siapa? Warga sipil, anak-anak, ibu-ibu, lansia dan lain sebagainya. Bahkan kucing pun jadi korban atas perang konyol itu. Oh, Mas Heri, jangan bandingkan antara Hama
dengan Pakistan karena Pakistan punya nuklir, sedangkan Hama pesawat tempur pun tidak punya. Kalau sudah tahu tidak punya pesawat tempur, tahu tidak punya tank, tahu tidak punya nuklir, kenapa ngotot berperang dengan negara yang kuat seperti Israel? Oh, karena dijajah, Mas Heri. Perhatikan Fatah. Bagaimana mereka ini menyusun strategi agar tidak terjadi perang. Ya, berusaha untuk mendamaikan negara Palestina dengan Israel. Tapi apa mereka? Hama ini ngotot mau perang. Akhirnya apa? Hancur dari 3 Oktober 2023 kemarin. Oh, Harry Pras pakai informasi dari Wikipedia. Endulmu itu Wikipedia. Yang mengucapkan seperti itu bukan Harry Pras, tapi Netanyahu sendiri, bahwa sejak 7 Oktober kami, kata Netanyahu, berperang dengan Hama, bukan dengan Palestina. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. Kalau Hamanya nyerah, tidak mau melanjutkan peperangan, Gaza insya Allah tidak akan hancur seperti sekarang. Sampai geram otoritas resmi dari Palestina itu kepada Hama ini. Karena mereka apa? Mematuhi perintah dari negara Majusi. Patuh kepada negara Majusi, teman-teman. Ya Allah. Itu yang membuat beda antara Hama dengan Pakistan. Memang tidak sebanding. Cuma kalau kita mau berbicara, perhatikan. Mujahidin di Pakistan sana berperang melalui izin pemerintahan resmi. Ada komando perang dari presidennya, perang. Ada komando gencatan senjata, ya stop. Meskipun dilanggar oleh orang-orang Hindu, orang India, yang dimana sampai sekarang berlanjut ini perang ini. Sekali lagi teman-teman, saya di sini hanya ingin menyadarkan kalian dari betapa bahayanya orang-orang Syiah yang ingin menghancurkan negara Sunni dengan berbagai macam cara. Mereka punya akidah, mereka punya tujuan untuk membunuh kita, ibadah membunuh kita semua ini. Baik secara diam-diam, membunuh kita adalah ibadah. Membunuh kita secara terang-terangan adalah ibadah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Emang sudah begitu? Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225 ribu orang sunni dibunuh. Karena mereka anggap itu ibadah. Karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Dan tidak luput pula dengan cara berpura-pura perang dengan orang-orang Yahudi. Karena Yahudi dengan Rafidah, mereka ini adalah satu kesatuan, hanya berbeda nama saja. Saya sudah mengupas persamaan antara akidah Syiah dengan Yahudi. Sudah banyak kesamaan mereka, sangat-sangat banyak. Apa perlu saya tayangkan lagi videonya agar kalian melek? قالت اليهود لا يكون الملك إلا في آل داود وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب وقالت اليهود لا يكون الجهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر وينادي مناد من السماء وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سبب من السماء واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم وكذلك الرافضة واليهود لا ترى الطلاق الثالث شيئا وكذلك الرافضة واليهود لا ترى على النساء عدة وكذلك الرافضة واليهود تستحل دم كل مسلم وكذلك الرافضة واليهود تستحل دم كل مسلم وكذلك الرافضة واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفت القرآن واليهود تبغض جبريل عليه السلام وتقول هو عدونا من الملائكة وكذلك الرافضة تقول غلط جبريل الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالب واليهود لا تأكل لحم الجزور وكذلك الرافضة اليهود يحرمون الجري وهو نوع من السمك والمرماهي وكذلك الرافضة اليهود حرموا الأرنب والطحال وكذلك الرافضة اليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة اليهود رموا مريم الطاهرة بالفحشاء والرافضة قذفوا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة بصريح القرآن وقد كفرهم بذلك الإمام مالك ولليهود والنصارى فضيلة على الرافضة في خصلتين سئل اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى وسئلت النصارى فقالوا أصحاب عيسى وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد. Tidak akan ada yang namanya kemenangan. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Tidak akan ada yang namanya kemenangan apabila di dalam tubuh mujahidin itu masih ada orang-orang yang tidak benar akidahnya. Apalagi ada orang Syiahnya. Oh Mas Heri, jangan memfitnah orang-orang mujahidin karena mereka itu akidahnya sama seperti kita Syafi'i. Bagaimana ada orang yang mengaku bermazhab kepada Imam Syafi'i tapi mereka ini tidak tahu apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i tentang Rafidhah. Janganlah kalian untuk sholat di belakang Rafidhah. Karena apa? Tidak sah kata Imam Syafi'i. Tapi apa yang terjadi di sana? Mereka sholat dengan imam-imam Syiah. Ini fotonya sahabat Lampau Channel, Ismail Haniya yang berada dengan Syiah. Dan kita akan melihat sebentar
bagaimana dia mendoakan dan menghadiri di acara 30 tahunan kalau saya tidak salah kematiannya Khomeini, dan dia mendoakan Imam Khomeini. Karena Imam Khomeini kita tahu Syiah Rafidhah. Ya, oke. Ini sahabat lampa channel, ketika dia berada dengan tokoh-tokoh Syiah, ini kita sudah lihat bahwasanya burung itu akan bersama dengan yang sejenisnya. Ya, inna tuyur ala ashkalihat taqa. Sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dengan yang sejenisnya. Ini bukti kuatnya hubungan pimpinan Hamas Ismail Haniyah dengan Syiah Rafidhah sampai salat bersamanya ya. Ini tertulis di sini. Ya, Masya Allah. Sampai ada hadis Imam Bukhari dibawakan, ruh itu seperti pasukan yang terhimpun. Apabila mereka saling mengenal karakter, maka akan saling akrab bersatu, dan apabila tidak mengenal karakter ini, maka akan saling menentang, berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sahabat lampa channel. Kemudian saya perlihatkan videonya. Ini baru gambar ya, antum saksikan secara keseluruhan bukti-bukti yang saya akan hadirkan. Ini kita lihat. إيران الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا باستشهاد القائد القاسم Ini sahabat lampa channel terkait dengan ucapan belasungkawannya pimpinan Hamas Ismail Haniyah atas kematian tokoh Iran, ya, yaitu tokoh Iran Syiah Al-Qasim Sulaiman. Masya Allah, Anda sudah tahu kemana arahnya ini ya. Jadi saya penasaran dengan Ustadz itu, dia bilang siapa itu Ismail Haniyah. Saya penasaran, katanya dia dekat dengan keluarganya. Dan saya cari tahu siapa itu sebenarnya Ismail Haniyah. Dan Anda sudah tahu ya, sudah 2 bukti yang kita hadirkan. Sekarang kita hadirkan lagi bukti yang lainnya. شكرا للسيد عبد الملك الحوثي يسعني إلا أن أوجه شكر الجمهورية الإسلامية في إيران. Ini ya. Jadi dia berterima kasih kepada kepada Ali Syahid Abdul Malik Al-Hutsi, yaitu Syiah, dan juga Iran, negara Syiah. Ini dia berterima kasih. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian lagi saya hadirkan bukti lagi. Saya hadirkan bukti, banyak bukti. Ini lagi ya. كما قلت وفي كل مرة أكرر إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم، بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة، لكي توقظ فينا العناد، لكي توقظ فينا التحدي والسير إلى الأمام. Begitu sahabat lampa channel. Jadi ini dalam video ini adalah kesimpulannya adalah bahwa mereka itu rela mengorbankan darah orang tua, wanita dan anak-anak demi semangat revolusi. Ya, demi semangat revolusi. Allahu Akbar. Ini fakta ya. Jadi jangan suka cari dulu orang yang bawa status ini. Jangan terlalu lebay. Ya, jangan terlalu baper. Ini bukti-bukti dari Ismail Haniyah. Mereka ketika mati disolati oleh Imam Syiah. Mereka memuja-muji Syiah dengan kata-kata dirahmati Allah. Mereka mengatakan orang-orang Syiah matinya syahid, hidupnya mujahidin. Mereka mengatakan negara majusi Iran Rafidhah sebagai negara Islam. Semuanya apa yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Syafi'i dilangkahi semua oleh orang-orang Hama ini. Dan Hama sampai sekarang masih dijuluki pejuang. Betapa dibodoh-bodohi kita dengan Syiah ini. Ya, kehancuran. Ketika kita menganggap Syiah sebagai pahlawan, maka kalian akan menyaksikan kehancuran yang lebih brutal lagi di antara kerjasama orang Syiah dengan Yahudi. Mereka kerjasama. Tidak mungkin mereka ini ingin memerdekakan negara Sunni, apapun alasan mereka. ونحن حزب الله الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب الشيعة. لا يذكر أنهم فتحوا بلادا استنقذوها من النصارى، وإنما إذا ضعف أهل السنة وفرطوا جاء هؤلاء وآذوهم، والله المستعان. Kami akan memerdekakan Al-Quds, kami akan menjaga Al-Quds, kami akan berada di Al-Quds. Ya, ini hampir mau keluar kalimat Sontoloyo ya.
Tapi saya sudah menahan nih agar tidak keluar lagi Sontoloyo. Itu hanyalah ucapan yang dimana ingin menarik perhatian dunia bahwa mereka adalah pejuang membela kebenaran. Waduh, apa? Mereka adalah dalih. Orang-orang Syiah ini adalah dalih penghancuran Palestina. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Abbas, yang dimana Mahmud Abbas ini adalah pemerintah yang resmi Muslim. Karena mereka tidak sepakat dengan Hama, apa yang terjadi? Dituduh teman-teman, dituduh antek Syiah, sama seperti Harry Pras. Hebat sekali orang-orang pemuja Hama ini. Perhatikan teman-teman, muslim-muslim Sunni yang awam di Indonesia yang bahkan tidak tahu tentang Syiah, mereka memuja-muji Hama, mujahidin, mereka hafiz Quran dan lain sebagainya. Hamanya memuja-muji Rafidhah. Yang di Indonesia memuja Hama, Hamanya memuja-muji Rafidhah. Rantai akidah sesat. Ketika mereka taklid buta seperti itu, apa yang terjadi? Mereka menjelek-jelekan setiap orang yang membongkar kebobrokan akidah Hama serta teknik perangnya yang amburadul. Ya, kembali lagi kepada pembahasan. Kita membahas tentang India Pakistan, tetapi selalu menyerempet kepada Hama. Kenapa? Jangankan saya. Divisi 5 militer Pakistan saja, komandannya menyindir-nyindir orang-orang Hama, yang dimana mereka berperang ini ngumpet, main petak umpet di bawah tanah, sedangkan kami tidak. Melindungi teman-teman, melindungi warga sipil. Memang poin utama yang terjadi di sana adalah apa? Ya, isu agama teman-teman. Dan apakah ini akan melebar? Ya, kita lihat saja nanti itu. Meskipun pada kenyataannya kalau ditimbang dari segi militer, meskipun ya India tidak kalah kuat dengan Pakistan, tapi dari beberapa poin kemiliteran Pakistan jauh lebih unggul daripada India. Ya, kita lihat sendiri bagaimana nanti ke depannya. Dan kalau saya pribadi tetap berada di pihak mujahidin Pakistan, yang dimana mereka ini drill mujahidin. Kalau yang itu mujasyiah itu membuat Gaza hancur, itu mujasyiah. Jadi mungkin itu saya ingin sampaikan di video ini. Apabila ada informasi yang kurang jelas atau tidak lengkap, atau saya terlalu banyak menyinggung Hama, ya memang itu tujuan saya. Agar kalian semakin melek dengan betapa bahayanya Syiah di tengah-tengah kaum Sunni. Ingat itu.